Jadi gini. Udah ini udah nge-record anjing. Ya langsung aja. Oh, ini dua kali tuh aneh gitu. Coba. Jadi gini kan kemarin lu bikin nih lu yang bikin thumbnailnya tuh banyak orang-orang yang apa istilahnya ada yang terkenal ada yang enggak. Nah itu bagus, pertanyaan bagus. Itu siapa itu? Kenapa lu masukin dan siapa orang-orang itu? Sabar guys ya, ini gue cari di apa namanya MS Paint. BTW bikinnya kita dari MS Paint, habis itu kita copy paste doang. Ini kalau kelamaan gue bukanya nanti sama oknum bakal diituin lah bahasanya, bakal dicepetin. Nanti bakal sama oknum bakal diedit nanti. Nanti kita ngomongin satu-satu ya. Mungkin kita coba dari bawah ke atas dulu nih oknum nih. Iya bebas. Oke, coba. Dari atas saya dah. Kanye. Kanye. Kanye bingkanya aja baru lo kayak masa lu pada nggak ngerti sih? Ngerti gak sih? Gak ada tuh. Enggak, ibaratnya tuh gini, salah satu yang gue paling responnya pertama lah itu gue ngemungkirin kayak itu salah satu artis favorit gue, bukan hanya dari musik. Let's say dari gue nanti niatnya juga mau merembet ke fashion, dia juga gambar. Tapi kalau dari Kanye, jujur yang paling gue resonate banget tuh, if you're a fan of me, you're a fan of yourself. Dan itu ibarat kata itu salah satu pemikiran atau stance yang paling utama yang gue mau obrolin juga dari art gue begitu. Kayak nanti itu kalau nggak mungkin topik lain waktu ya. Nanti gue ngomongin art gue yang di sini ya. Nanti gue jelasin di lain waktu. Tapi intinya if you're a fan of me, you're a fan of yourself. Soalnya misal gue mau ngomongin di art gue tuh udah bukan kayak tentang kayak gue begini, tapi kayak ini lu pada loh. Tapi kalau di gue mungkin empasisnya tuh lebih ke siapa sih lu? Itu kayak bener-bener fearless dalam menunjukinya. Tapi ini bukan hal yang apa bahasanya? Bukan di hal yang grandeur juga, tapi kayak misalnya kayak cara ngebawa lu sehari-hari lah, kayak aksesorisnya aja lah. Dalam hal-hal simpel gitu kalau gue begitu sih. Itu pertama, Kanye itu gue paling resonate dari situ. Kedua, kalau kita turun ke bawah itu ada album Rimpang. Shout out Bang Holil. Ada Holil juga gitu. Apa? Ada Holil juga. Ada Holilnya juga. Rimpang ini mungkin untuk temen-temen juga ini bakal kita omongin juga, salah satu topik utama yang bakal diomongin di channel ini juga ya emang musik. Dan ini gua ada list album favorit gua all time dan Rimpang tuh salah satunya. Dan kalau lu misalnya udah lihat list gua itu ada Pink Floyd, ada Dream Theater, ada Kamasi Washington, dan Efek Rumah Kaca tuh dimasuk salah satunya. Menurut gua itu satu sisi jarang-jarang gue bangga jadi orang Indo, satu sisi itu sebenarnya kalau lu mau ngomongin bahkan kayak topik yang sebelumnya, kayak topik art gue yang di sini, ini kalau gue bedah satu-satu tuh bakal banyak banget. Tapi ya just one of my favorite album of all time, dan gue berharap bahkan salah satu mimpi gue di karir gue ini one day gue doain banget Mas Holil, Mas Poppy, Mas izin sorry gue Mas Ari ya, nanti gue cari, nanti sama oknum bakal diedit juga. Sorry Mas Arif, Mas Poppy, Mas Arif, Mas Poppy, Mas Holil, pokoknya begitulah. Itu mimpi gue tuh pengen bikin cover album untuk mereka gitu. Itu salah satu mimpi paling gede gue. Ayo kita amin. Siapa tahu kontak Mas, tolong Mas Holil, gue pernah foto sama Mas Holil di apa namanya? Di PIM. Abis itu kalau kita ke kiri bawah itu ada Pramudia Anantatur.
Bukan apa ya, gue tuh salah satu hobi gue ya baca literatur lah, baca buku, dan gue emang suka artwork lah. Tapi menurut gue Bumi Manusia di tetralogi Pulau Buru ya, Bumi Manusia sama Efek Rumah Kaca itu one of the greatest artwork ever made. Itu untuk gue. Itu untuk gue. Itu udah basisnya udah bukan basis literatur lagi, bukan karya Indonesia lagi, bukan apa, tapi kayak itu salah satu artwork gue paling suka all time. Untuk temen-temen yang belum baca itu boleh dibaca. Itu satu sisi jadi ngenalin cerita Tirto Adi Suryo, satu sisi ceritain tentang apa namanya kolonialisme, banyak banget. Ini gilanya gitu sih menurut gue, ini kayak ini agak aneh banget ya. Ini kayak cara gue naruh apresiasi gue di thumbnail ini tuh aneh banget, tapi kayak kalau per gambar ini gue jabarin itu bisa satu video sendiri ya. Mungkin ini apresiasi untuk Pramudia juga lah. Jadi temen-temen ya jangan lupa baca untuk yang belum baca begitu. Terus ke kanan dulu kali ya. Oh, The Places You'll Go. Itu Dr. Seuss. Itu Dr. Seuss. Dr. Seuss tuh kalau untuk teman-teman yang belum tahu itu salah satu author, dia lahir dari Amerika, keturunan Jerman. Dia yang paling terkenal kayak pasti lu pada tau lah, Cat in the Hat. Yeah. Itu aneh ya. Itu salah satu seniman yang paling berpengaruh untuk gua. Soalnya apa yang dia omongin tuh applicable untuk semua orang, tapi dikemasnya untuk bukan dikemas untuk anak-anak, tapi cukup friendly untuk anak-anak. Ngerti bedanya nggak? Kayak SpongeBob gitu. Kayak SpongeBob. Ya, kayak SpongeBob. Kayak bukan kayak sengaja untuk dibikin anak-anak, tapi friendly untuk anak-anak. Jadi kayak misalnya kalaupun lu sebagai orang dewasa baca buku anak-anak ini, gue yakin lu pasti tetap ada yang untuk dipelajarin. The Places You'll Go tuh kayak intinya perjalanan lu, gimana cara lu ngelewatin hidup / mimpi gitu. Kayak pasti nggak bakal sesuai rencana yang lu buat gitu. Dan ya di situ kita harus persevere. Habis itu ke kanan lagi Inoue Takehiko. Inoue Takehiko itu author atau mangaka si Real, Slam Dunk atau Vagabond. Kalau lu tak lihat apa namanya channel ini ya, kan namanya Hankogi nih. Hankogi itu 3 silabel. Dari 3 silabel ini 2-nya tuh dari seniman favorit gua yang gue pengen modelin seni visualnya. Gimana sih, gue jadi lupa. gini kan Hankogi. Han itu silabel gue nih, silabel terakhir nama gue. Takehiko, silabel terakhir si Inoue Takehiko. Gi itu Kim Jung Gi. Nanti Kim Jung Gi itu juga ada di thumbnail ini juga ada nanti. Ya tapi ya Takehiko lebih terutamanya dari Vagabond sih. Kalau itu udah tau gak sih, kayak misalnya apa sih, laki-laki wibu umur 19 tahun ke atas itu pasti milih personalitinya tuh dari 3, antara Musashi dari Vagabond, Miura Berserk, abis itu si Guts maksud gua. Guts. Yeah. Abis itu yang ketiga ya si Thorfinn dan Saga. Yeah. Kalau gue ya kebetulan Thorfinn rada baru sih tapi. Thorfinn rada baru, tapi lo ngerti maksud gue lah. Itu kayak pertanyaan tuh kurang lebih sama kayak lo lebih suka cowboy, samurai apa pirate ya. Untuk anak-anak ngerti sih. Untuk laki-laki lah. Yeah. Ya begitulah, intinya Vagabond baca juga. Kalau itu lebih, gue mau ngomong filosofikal tapi agak bacot, tapi maksud gue kayak alasan gue ke Musashi ya apa bahasanya, satu sisi perjalanan lu menerima diri sendiri, satu sisi lain tuh humility, satu sisi lagi tuh self actualization. Dan anehnya menurut gue bagian terbaik dari Vagabond tuh bahkan bukan di komiknya. Kalau teman-teman belum tahu, ada Vagabond The Last namanya, itu pameran, itu coba dicek juga. Ayo kita ke bawah kiri itu Holel ya, self explanatory lah. Efek Rumah Kaca. Okay. Tadi di atas sudah ada rimpang Mas Holel. Kalau nonton, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan rumah kita dekat. Kalau mau collab boleh tipis. Kalau ke kiri atas lagi itu ada Tranquility, Base,
Hotel and Casino. Di list album gue, di mana itu ada 8, itu gue tulisnya tuh in no particular order. Tapi nomor 1 sama nomor 2 tuh gue udah tahu. Nomor 1 si album Arctic Monkeys yang ini, yang kedua itu Rimpang. Di Tranquility Base ini sebenarnya konsepnya udah simpel banget sih. Di not so far future, di masa depan yang nggak terlalu jauh, manusia udah kolonialisasi. Bukan kolonialisasi, bahasanya apa sih, udah menempati bulan. Ya itu ada hotel sama kasino aja di situ. Tapi kalau gue mau balik lagi ini aneh banget, kayak cara apresiasi gue ke hal yang ngebikin gue siapa gue di hari ini itu, walaupun aneh banget tapi itu tuh berarti buat dalam gue. Soalnya kalau simpelnya gini, balik lagi semuanya tuh bisa gue omongin satu gambar tuh bisa satu video semua. Tapi kalau simpelnya menurut gue dari penglihatan ya, ibarat kata seni visual dari secara visual gitu harusnya deskriptif. Dalam artian kayak burung bentuknya bulat, di sini segitiga, dan apa, kalau ada pattern dari pattern recognition kita sebagai manusia itu bisa ngeliat begitu loh. Itu bukan seharusnya evokatif. Tapi kalau misalnya suara tuh harusnya evokatif. Kayak ini suara kan lo nggak bisa deskripsi ini suara, ini suaranya apaan sih, tapi kayak emosinya tuh bisa timbul dari bunyi itu, tapi lu nggak tahu itu apa. Kebalikannya visual gitu loh. Kebalikannya visual. Tapi di album ini tuh gue ngerasa cara mereka ngeband, cara mereka ngebawain suara di album ini, suaranya tuh deskriptif, kayak SFX film. Itu menarik banget menurut gue. Walaupun ya balik lagi banyak banget fans Arctic Monkeys yang kayak dari mereka rock banget, gue nggak tahu, gue mau bilang punk tapi bahkan gue juga nggak tahu itu punk, agak grungy dikit mungkin. Tiba-tiba left turn jadi kayak gue nggak tahu bahkan ini genrenya apa, ini udah mereka main musik aja. Gue ngerti kenapa fansnya 2018 dulu marah sih. Tapi ya coba dengerin juga, itu gue nggak bisa bilang wajib tapi menarik banget. Menarik banget. Ayo kalau kita ke kiri bawah lagi itu ada Musashinya tuh gue gambar sendiri ya. Tadi No Takehiko udah gue jelasin lah, jadi kita move on aja. Kita ke bawah tengah itu Vincent van Gogh. Gue dijelasin di video sebelumnya, jadi kayak nanti mungkin di atas ini si Oknum bakal taruh linknya. Lu pada nonton situ aja. Tambah-tambah. Tapi kalau secara singkatnya Vincent van Gogh ya apa ya? Dia nggak gue mau sebenarnya gue deskripsiin nggak neko-neko tuh agak bener sih. Dia benar-benar unfiltered self ditaruh di kanvas, dan itu nggak banyak orang yang bisa. Sesimpel itu. Makanya gue bilang spoiler alert di video sebelumnya, itu gue kayak ngobrol sama dia, kayak gue tahu dia siapa, kayak temen gitu. Di bawahnya Van Gogh gaming moment. Pak. Sorry, nanti di-cut ya. Ini bisa di-cut, kalau ini cut bener kayaknya. Oh iya.